Ketemu di channel Amri Abdi lagi. Kali ini saya akan menceritakan tentang hantu-hantu yang pernah saya temui dan saya foto. Jadi saya itu melihat hantu itu sejak dari kecil. Saya mulai hobi memfoto hantu itu ya dari kecil sebenarnya. Makanya sebelum booming video-video interaksi dengan hantu, saya sebenarnya dulu sudah memfoto hantu-hantu yang ada yang saya temui. Nanti akan kita lihat fotonya seperti apa, ikuti keseruannya dan ikutin kisah-kisah di balik foto-foto hantu yang saya temui. Ikuti terus di channel Amri Abdi, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Foto yang pertama ini merupakan foto penampakan kuntilanak di daerah Purwokerto. Jadi ceritanya sekitar tahun 2007, saat itu saya masih bekerja di farmasi dan saya tinggal di Jalan Dwi Kora, Dukuh Waluh, belakang Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi kejadiannya jam 8 malam sekitarnya, kurang lebih ibu-ibu perumahan pada waktu itu baru bercengkrama di luar rumah, tiba-tiba membaui minyak, semacam minyak serimpi, padahal tidak ada orang yang memakai minyak serimpi, dan pada heboh, loh kok pada bau minyak serimpi seperti ini. Nah terus istri saya memanggil karena memang saya bisa melihat makhluk halus dari kecil, dan saya lihat di situ memang ada kuntilanak yang sebenarnya ikut nimbrung di antara ibu-ibu tersebut. Lantas saya mengambil kamera HP, waktu itu masih pakai HP Sony Ericsson K720i. Jadi ini pakai kamera HP ya, saya ambilnya. Begitu saya keluar, dia ternyata sudah berpindah ke rumah tetangga sebelah yang memang kosong. Di situ ada pohon mangga dan dia bertengger di pintu gerbang yang dari ini dia itu bersandar pada pintu gerbang, itu kelihatan sekali di situ ini kuntilanak ini. Dan pada malamnya sekitar jam 12 malam, karena saya jam 12 malam baru tertidur, saya didatangi dalam setengah mimpi saya, bahwa dia bercerita bahwa dia itu namanya Si Siti. Dia itu korban kebiadaban para lelaki remaja yang mabuk-mabukan. Jadi ada orang mabuk waktu itu, dia diperkosa dan dibunuh. Mayatnya ditaruh di kebun tebu di sekitar Dukuh Waluh, dan itu waktu itu saya tanya ke penduduk sekitar, memang pernah terjadi kejadian seperti itu, dan memang jasadnya tidak diketemukan karena itu kejadiannya sudah lama sekali, dan sampai sekarang pun si Siti ini katanya sering menampakkan diri. Untuk lebih jelasnya, bagi yang berdomisili di Purwokerto bisa mendatangi di daerah tersebut. Foto yang kedua merupakan foto pocong pesugihan pada makanan. Jadi ceritanya saya itu sering sekali kepengin makan makanan di suatu daerah. Saya tidak berani menyebutkan karena ini menyangkut ini ya punya orang sih. Jadi kok di situ orang kalau jajan itu rame sekali dan berdesak-desakan. Orang mau jajan makanan seperti itu saja kok sampai antri 1 jam 2 jam. Ada apakah gerangan di sana? Terus saya mencoba juga untuk jajan di sana. Tapi begitu saya jajan di sana, baru sekitar 1 sendok 2 sendok, saya itu langsung berasa mual dan mau muntah. Ternyata makanannya sangat amis sekali, dan makanan itu saya nggak mampu untuk memakannya karena ya kayak busuk gitu loh sebenarnya. Tetapi anehnya orang-orang yang jajan di situ dia enak-enak saja makan. Makanya saya curiga. Terus pada suatu malam, tepatnya menjelang purnama, saya mengajak rekan saya untuk mencari keanehan apa yang ada di situ. Nah, tepat jam 2 malam
itu saya mendekati ke warung tersebut. Nah, ternyata di tempat masaknya itu sudah bertengger sosok pocong. Tetapi pocong ini wujudnya aneh. Dia itu bermuka dua, terus matanya itu ada tiga. Bisa diperhatikan mungkin di fotonya itu matanya itu ada tiga, dan bibirnya itu ternyata mengeluarkan cairan, dan bibirnya itu mirip seperti ikan. Jadi dia itu netes-netes. Nah, itu tetesan dari liurnya itu ternyata yang membuat orang yang tidak makan di situ dengan berdoa, orang tidak makan di situ dengan keimanan, asal makan keburu lapar ya, dia akan merasa enak. Padahal di situ itu dia sudah eh, tercampur dengan liur si pocong. Nah, begitu saya dekati, si pocong ini mengejar saya. Saya dikejar bareng teman saya, sehingga pada foto itu sebenarnya itu posisi di jalan raya. Nah, kita memfotonya pada waktu itu saya naik sepeda motor, saya dibonceng karena memang kalau untuk memfoto seperti itu saya harus netral, tidak menggunakan ilmu apapun biar dia itu kuat sehingga bisa difoto seperti itu. Karena waktu itu belum ada teknologi bikin video seperti itu, saya belum kepikiran, jadi hanya saya foto saja. Nah, pada foto yang ketiga ini merupakan foto kuntilanak yang ikut eksis berbuka puasa bersama di depan masjid. Jadi kejadiannya itu di perumahan saya di daerah Pengging, Boyolali, di mana pada waktu itu kita itu kepengen mengadakan buka bersama orang satu perumahan, dan kita mengadakannya di perumahan. Nah, sebenarnya pada awal waktu itu tidak ada keanehan. Jadi foto kuntilanak ini saya foto awalnya tidak dengan disengaja. Jadi begitu saya foto-foto jebret, ternyata ada satu sosok yang di situ kita nggak ada yang kenal sama sekali, dan di foto itu kan kelihatan wajahnya pucat sekali. Begitu saya sudah bisa melihat di foto, saya lihat ternyata dia masih di situ. Saya kejar, ternyata dia bisa menembus tembok dan dia menghilang begitu saja. Oke, foto yang keempat ini merupakan foto kuntilanak yang duduk di roda di atas kereta kencana, namanya Kiai Retno Pambagio. Jadi pada waktu itu ada sekaten di Keraton Solo, tepat jam 12 siang. Itu saya waktu itu masih menggunakan kamera Sony Ericsson juga, yang HP kamera Sony Ericsson. Jadi saya kepengen foto-foto, tahu-tahu begitu di kereta kencana tersebut dia memfoto sendiri. Nah, memfoto sendiri ternyata di kereta kencana itu yang tadinya tidak ada kain yang berwarna putih, itu di foto bisa kelihatan sekali kan ada kain yang berwarna putih, dan ada foto yang sebelah kanan dari kamera itu ada rambut-rambutnya. Nah, itu kuntilanak yang ada di situ. Dan waktu itu sebenarnya ada dua foto, yang satunya lagi foto prajurit kerajaan, sayang fotonya kayaknya kehapus. Jadi tidak ada. Jadi dalam satu kereta waktu itu kelihatan sekali dua foto, satu kuntilanak dan satu prajurit kerajaan yang berdiri di atas kereta kencana. Dan waktu itu saya cross check ke abdi dalam yang ada di sana, ternyata memang mengiyakan bahwa di kereta tersebut memang sering terjadi sesuatu yang aneh ya, karena itu memang kereta dari kerajaan di Solo. Foto yang kelima ini foto saya rekam jam sekitar setengah 8 malam, dan ini di daerah Boyolali ya. Waktu itu di dekat MAN Boyolali, dan di pojoknya waktu itu masih ada kantor Badan Pertanahan, dan memang di situ katanya sih terkenal wingit. Jadi sering sekali ada penampakan. Nah, secara tidak sengaja saya melihat
mobil kok jalannya itu sangat aneh karena saya melihat tidak ada rodanya, dan begitu saya foto ternyata memang tidak ada rodanya. Tapi coba diperhatikan di atas mobil tersebut ternyata ada sosok lain lagi, yaitu sosok putih tinggi besar yang kayak siluman babi kalau saya lihat di situ. Itu kalau di zoom itu bisa seperti siluman babi. Nah, itu memang seperti itu. Di dunia lain pun ternyata memang makhluk halus pun ada yang bisa memiliki mobil seperti itu. Bahkan saya pernah sebenarnya mendapati sosok hantu mobil yang berwujud Ferrari, tapi belum sempat saya foto waktu itu. Sehingga ya masih saya buru karena itu kecepatannya cepat sekali dia waktu jalannya. Menginjak foto yang terakhir itu merupakan sosok penampakan genderuwo jam 11 siang. Jadi pada waktu itu saya sedang mencari burung di komplek makam ya. Di situ ada pohon randu alas yang memang sangat besar sekali, dan di situ memang terkenal angker ya. Nah, itu foto itu secara tidak sengaja sebenarnya. Jadi saya tidak merasakan apa-apa. Begitu saya foto, ternyata ada penampakan yang dilingkari itu seperti itu. Lihat matanya yang melotot juga, ada taringnya. Itu tingginya juga 2 kali lipat tinggi saya. Dan di situ itu pada pohon randu alas tersebut kenyataannya ya tidak ada apa-apanya di situ. Jadi kadang-kadang ada orang, wah itu kan pohon atau dari daun-daun, bukan. Di situ tidak ada daun, tidak ada apapun. Jadi yang dilingkari itu benar-benar penampakan genderuwo yang muncul dari atas pohon. Nah, sekian foto-foto penampakan dari saya. Ya mungkin bagi orang yang belum pernah melihat, ini bisa dibilang hoax atau sesuatu yang saya mengada-ada, tetapi bagi orang yang sudah tahu dunia supranatural dan mendalami, pasti mengetahui bahwa hal semacam itu benar adanya, bahwa di dunia ini kita hidup berdampingan dengan makhluk lain. Jadi ya monggo disikapi dengan persepsi Anda masing-masing, karena ini memang kalau yang saya lihat itu real dan itu ada gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.